Halo semua, kita kembali di Belajar Kimia. Kita membahas tentang struktur atom ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang perkembangan dari model atom. Nah, yang pertama itu ada namanya teori dari Dalton ya. Nah, teori Dalton ini mengungkapkan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Nah, dan tidak dapat dibagi atau dibelah ya. Nah, jadi merupakan atom itu suatu unsur terkecil. Selanjutnya itu identik untuk suatu unsur ya. Identik itu maksudnya sama ya. Kemudian selain identik juga beda dengan unsur lain. Ketika disamakan dengan unsur lain maka atomnya berbeda. Nah, contohnya untuk identik besi emas, maka untuk besi penyusunnya berasal dari besi, kemudian emas maka penyusunnya juga emas. Nah, ini bisa digambarkan ya dari teori Dalton seperti bola pejal ya. Berarti bola itu bulat satu. Nah, ini pada tahun 1803. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori dari Thomson. Ini pada 1896 ya. Berarti ini penemuan kedua ya. Nah, si Thomson ini menemukan elektron pada percobaan yang dinamakan tabung dari katoda ya, tabung hampa. Nah, bisa digambarkan model strukturnya ya, ada bola pejal ya, kemudian di dalamnya ada titik-titik ini artinya ada elektronnya ya. Nah, di mana bola pejal ini bola bermuatan positif. Nah, titik ini merupakan elektronnya. Jadi elektronnya itu berada di dalam bolanya. Atau biasanya roti kismis ya. Oke, selanjutnya ini yang ketiga yaitu dari Rutherford. Ini pada tahun 1911 ya. Oke, nah di sini itu ditemukannya inti atom pada percobaan ya penembakan lempeng oleh partikel alfa ya. Oke, kita gambarkan ini untuk lempengnya. Lempengnya itu lempeng emas ya, lempeng emas. Kemudian luarnya ini merupakan layar deteksi ya. Oke, kemudian ketika dia disinari dengan partikel alfa, maka dia itu ada yang menembus, dan juga ada yang non-mantul. Nah, ini partikel alfanya ya. Oke, ada yang menembus dan ada yang dipantulkan. Berarti ketika ada yang dipantulkan, maka si lempeng emas itu diperlihatkan terdapat suatu inti atom. Karena dia sinar alfanya terhalang oleh inti, jadi dia memantul. Nah, bisa digambarkan untuk strukturnya seperti ini. Ada bola pejal, kemudian ada elektron dan inti atom yang di tengahnya. Jadi itu inti atomnya dikelilingi elektron. Yang selanjutnya yaitu dari Niels Bohr. Nah, ini pada 1913. Nah, ini menunjukkan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi dari inti atom yang bermuatan positif itu tanpa kehilangan energi. Nah, tadi kan Rutherford kan dia kan belum ada lintasannya. Kalau si Niels Bohr ini udah ada lintasannya. Nah, ini pada lintasan tetap. Nah, ini biasa digambarkan seperti ini. Nah, seperti lintasan kayak planet ke matahari ya, dimana titik ini inti atom ya, kemudian yang lingkaran kecil itu elektron, kemudian yang lingkaran bergaris itu lintasannya. Itu untuk Niels Bohr. Kemudian yang teori yang selanjutnya yaitu mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini dikemukakan oleh Planck, Schrödinger, kemudian Heisenberg. Teori ini bukan bahwa kedudukan dari elektron itu tidak dapat ditentukan ya, dengan pasti. Jadi tidak tahu ini elektronnya di mana. Nah, tapi kemungkinannya itu
dapat penempatannya itu diketahui dengan bilangan kuantum ya. Oke, atau biasa disebutnya N kemudian LMS. Nah, untuk bentuknya ini belum tidak diketahui pasti. Ini contoh soalnya. Atom memiliki inti bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif, dikemukakan pertama kali oleh, kita coba yang A, berarti tidak ya karena Dalton itu bola pejal. Yang B tidak karena dia isi Thomson ini teorinya dalam bola ada elektronnya secara sederhana. Menurut Rutherford ini berarti betul ya. Nah, ini kan dia yang pertama kali bahwa ada inti kemudian dikelilingi oleh elektron tapi dia belum punya lintasan untuk elektronnya. Nah, ini si Bohr ini inti atom dikelilingi elektron pada lintasan tetap. Kalau si Rutherford tadi lintasannya tidak tetap ya. Nah, jadi si Bohr ini salah ya. Kemudian yang Planck, elektron itu kemungkinan ditemukan pada bilangan kuantum. Nah, ingat di soal itu pertama kali, berarti jawabannya Rutherford. Oke, kita lanjut ke sub materi selanjutnya, itu partikel penyusun atom. Nah, dalam partikel penyusun atom itu ada elektron disimbolkan dengan E, itu penemunya dari Thomson. Kemudian proton simbolnya P ditemukan oleh Goldstein. Kemudian neutron itu simbolnya N ditemukan oleh Chadwick. Nah, dari partikel atom ini dinotasikan X ya, A, Z ya. Nah, dimana A itu massa atom. Nah, massa atom ini sama aja dengan nomor massa ya, P, atau proton ditambah neutron. Kemudian Z itu berarti nomor dari atomnya. Kemudian N, neutron itu diperoleh dari A kurangi Z ya. Oke, ini dalam suasana netral atau tidak bermuatan. Contohnya nih dari C. Oke, berarti kita tulis protonnya berarti 6 ya. Elektronnya sama dengan proton karena dia bermuatan netral. Kemudian neutronnya berarti 12 kurangi 6 ya, berarti sama dengan 6. Kemudian kondisi yang selanjutnya ketika dia bermuatan positif, maka notasinya seperti ini ya. Dia itu A+ ya, biar lebih mudah. Z sama dengan P, N sama dengan berarti A kurangi Z. Nah, selanjutnya atau P ya. Nah, ini untuk elektronnya proton dikurangi muatannya ya. Nah, ini contohnya nih. Muatannya C 12 berarti Z-nya 6, N-nya 6. Elektronnya berarti yang berbeda ya dari yang awal tadi. 6-2 sama dengan 4. Nah, bandingkan sama yang netral berarti yang berbeda hanya elektronnya saja. Itu untuk bermuatan positif. Kemudian yang ketiga, jika dia bermuatan negatif, maka notasinya seperti ini, AZX pangkat B min ya, dimana Z sama dengan P, N nya sama A kurangi Z atau P, elektronnya berarti proton ditambah dari muatannya. Contohnya nih C ketika dia bermuatan 3 min, maka untuk Z nya sama dengan 6, N nya berarti 6 ya, ini elektronnya ini ditambah ya, 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke ya, sampai ketemu lagi.